Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya Ilham Maulana. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok ini. Dan ada anggota-anggota yang lain bernamakan Ahmad Farezi sebagai penjelasan hasil, dan ada Deddy Suherman sebagai penjelasan rekomendasi, dan ada Indi Payung sebagai penjelas tahapan. Langsung saja untuk Rosi Payung untuk menjelaskan tentang tahapan. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk kalibrasi ini adalah yang perlu kita persiapkan antara antara itu ya satu, trafo, ampermeter, elektroda, stopwatch, dan material. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyalakan trafonya dulu, dan pada saat melakukan pengelasan atau api saat menyala, ampermeter ditempatkan di rangkaian secara seri dengan beban komponen arus listrik yang akan kita ukur. Oke, terima kasih. Baiklah, itu penjelasan tahapan dari Supaya. Kemudian penjelasan tentang hasil yang akan dijelaskan oleh Ahmad Farezi. Jadi, silakan. Oke, terima kasih atas waktu memberikan saya waktu pembicaraan. Oke, di sini yang pertama yaitu hasil yang kami lakukan pada saat melakukan pengelasan menggunakan mesin FCAW, yaitu ada 3 rentan waktu. Yang pertama yaitu 3,62 detik, di mana di situ panjang wire yang digunakan yaitu 100 mm, dan untuk WVS terhitung milimeter per detiknya itu menggunakan rumus yang WF sama dengan 100 mm per 3,62 detik, yang mana rumus itu tuh panjang wire per waktu pengukuran, dan itu baru mendapatkan hasil yaitu 27,62. Selanjutnya itu di rentan waktu yang ketiga yaitu di 5,43 detik dengan panjang wire 150 mili, dengan WPS terhitung per detiknya itu yang menggunakan rumus tadi yaitu 27,62 juga. Dan selanjutnya di rentan waktu yang ketiga yaitu 7,24 detik dengan panjang wire 200 mm dengan WPS terhitung yaitu 27,62 juga dengan rumus yang tadi. Selanjutnya yaitu untuk WPS terhitung dengan menit, yaitu dengan cara rumus yang dipakai, rumus yang dipakai yaitu WPS sama dengan berapa panjang wire per waktu wire keluar dikali 60/1000. Baru di situ kita mendapatkan hasil sama dengan per meter per menit. Dan di situ setelah dapat hasil meter per menit dibagi, dan itu baru mendapat hasil akhirnya, yaitu yang 100/3,62 detik itu dikali 60/1000 sama dengan 6000 meter per 3,620 mm, dan hasilnya itu sama dengan 1,65. Dan selanjutnya itu yang panjang wire-nya itu 150 mm dengan waktu penghitungan 5,43 detik dikali 60/1000 sama dengan 9000 meter per 5430 menit. Dan hasil pembagian dari itu yaitu sama dengan 1,65. Dan WFS yang terakhir 200 panjang wire-nya dan waktu yang terhitung per 7,24 detik dikali 60/1000. Dan hasilnya itu sama dengan 12.000 per 7.240 sama dengan 1,65. Dan untuk nomor 2 yaitu arus yang digunakan untuk pengelasan kami itu yaitu yang digunakan untuk pengelasan kami menggunakan tang multimeter kemarin tuh 76, dan arus real yang dihasilkan dari setiap pengukuran 3 kali pengukuran yaitu di arus realnya 103, arus yang pertama realnya 103, arus pengukuran kedua di 102, arus pengukuran yang ketiga di 104. Kalau arus pada panel itu terlihat di 76 seperti itu. Dan untuk yang nomor 3, apakah WFS pada panel sama nilainya dengan WFS hasil perhitungan? Jawabannya
Tidak, karena tidak ada panel WFS pada mesin yang kami gunakan. Dan untuk yang nomor 4 itu, jelaskan apa yang harus dilakukan jika WFS pada panel berbeda dengan WFS hasil perhitungan. Itu kalau menurut kelompok kami, jika WFS-nya beda dengan panel, itu tidak bisa dilakukan pengelasan, harus melakukan kalibrasi ulang. Dan yang untuk nomor 5, apakah arus pengelasan akan meningkat jika WFS semakin besar? Jawabannya tidak. Dan nomor 6, jelaskan hubungan WFS dengan arus pengelasan pada proses GMAW. Jawabannya, semakin tinggi wire speed feeder, maka semakin tinggi arusnya. Pengelasan semakin yang dibutuhkan untuk menghasilkan penyelesaian yang baik. Pengelasan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Rezi yang telah menjelaskan. Selanjutnya, yang terakhir, eh, yang penjelasan tentang Deddy Suherman tentang rekomendasi kepada Suherman di sana. Terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan. Dari saya, rekomendasi kalibrasi untuk mesin FCW itu menggunakan tang ampere. Jadi tang ampernya itu kita letakkan di kabel. Kita bisa melihat apakah output yang di mesin itu sesuai dengan output yang keluar dari stiklasnya. Itu jika tidak sesuai, kita bisa lihat tidak sesuainya jaraknya ada berapa. Lalu kita bisa melebihkan ampere yang keluar sesuai dengan kelebihan yang pada saat kita lakukan kalibrasi, atau kita bisa memanggil mekanik dari mesin FCW tersebut. Baik, terima kasih kepada Deddy Suherman yang telah menjelaskan tentang rekomendasi. Saja penjelasan kalibrasi mesin dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.